Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman sejawat P3K. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan dengan tema optimalisasi pengelolaan dokumen kepegawaian untuk mendukung pelayanan administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon tahun 2026. Sebelum memaparkan materi, perkenalkan nama saya Sri Dewi Astuti Berianto, jabatan sebagai pengelola layanan operasional yang bertugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya awali terlebih dahulu apa latar belakang dari orientasi P3K ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dibagi menjadi dua kategori, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, disebut dengan P3K. Untuk membekali P3K dengan pemahaman nilai-nilai dasar ASN sebagai pengenalan tugas fungsi instansi, maka dilaksanakannya adanya orientasi P3K ini. Adapun maksud dan tujuan dari orientasi P3K ini adalah kita mulai dari maksud orientasi P3K. Orientasi P3K dimaksudkan sebagai kegiatan pembekalan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai kedudukan, peran, tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya sebagai bagian dari aparatur sipil negara atau ASN. Lanjut tentang tujuan orientasi P3K. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan P3K tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan ASN, nilai dasar ASN, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan kompetensi kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan sehingga P3K mampu bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai ASN seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau berakhlak. Waktu dan pelaksanaan orientasi P3K dilaksanakan yaitu dimulai pada tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Tempatnya yaitu di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan ada daring, luring, tatap muka. Sedangkan penyelenggaranya yaitu dari BKPSDM Kabupaten Cirebon. Setelah itu kita lanjut ke materi nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Dijelaskan di sini yaitu visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon yaitu berwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Sedangkan misinya yaitu 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan potensial. Yang kedua, ciptakan ekosistem yang inovatif. Yang ketiga, bangun masyarakat yang maju dan modern. Yang keempat, perkuat toleransi beragama. Yang kelima, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Untuk 5 misi Kabupaten Cirebon bisa ditampilkan pada slide berikut ini. Untuk lebih jelasnya tentang nilai dan etika Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, dipaparkan di tujuan rencana strategi atau Renstra Disperdagin Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai dengan 2029. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur, tugas, fungsi, perangkat daerah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang pedoman nomenklatur, perangkat daerah, provinsi, kabupaten, kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. Kita lanjutkan ke struktur organisasi dan tugas kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lanjut, kita ke berikut struktur organisasi dan tugas kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon seperti bagian yang ini. Tugas pokok dan fungsi jabatan pengelola layanan operasional, yaitu kita mengacu kepada tugas pokok terlebih dahulu, melaksanakan pengelolaan layanan operasional, administrasi, koordinasi, dan fasilitasi kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja. Terus berlanjut ke fungsi pengelola layanan operasional, yaitu menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan operasional, dan juga melaksanakan administrasi pelayanan pada bidang perdagangan dan perindustrian, mengelola dan memutakhirkan data dokumen dan arsip kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana hasil kerja P3K. Sebelum kita masuk ke masalah atau isu, terlebih dahulu saya jelaskan bahwa berdasarkan hasil observasi dan pengamatan selama ini sampai dengan pelaksanaan orientasi P3K tahun 2026 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, khususnya pada pelaksanaan tugas pengelola layanan operasional, ditemukan beberapa kondisi yang masih memerlukan peningkatan untuk mendukung efektivitas pelayanan administrasi dan penerapan digitalisasi di lingkungan kerja. Permasalahan yang umumnya menjadi latar belakang rencana aksi tersebut antara lain yang pertama, dokumen kepegawaian belum tertata dengan baik sehingga menyulitkan proses pencarian dan pemanfaatan data. Kedua, data kepegawaian belum lengkap atau belum mutakhir yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelayanan administrasi. Lanjut yang ketiga, proses pencarian dan penyediaan dokumen memerlukan waktu yang lama. Lambatnya proses pelayanan administrasi kepegawaian akibat sulitnya akses terhadap dokumen yang dibutuhkan. Setelah ditemukannya isu atau masalah di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, muncullah gagasan atau perubahan ataupun inovasi, yaitu melakukan inventarisasi dan verifikasi seluruh dokumen kepegawaian, menyusun klasifikasi dan standar penyimpanan arsip pegawai, melaksanakan digitalisasi dokumen kepegawaian seperti scanning dan penyimpanan elektronik. Selanjutnya yaitu menyusun SOP pengelolaan dokumen kepegawaian. Lanjut ke metrik rencana aksi optimalisasi pengelolaan dokumen kepegawaian untuk mendukung pelayanan administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, seperti pada slide berikut ini. Adapun target capaian aksi perubahan di sini yaitu terbentuknya sistem pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib dan terintegrasi,
Tersedianya arsip pegawai yang lengkap, aman, dan mudah diakses. Pelaksananya digitalisasi dokumen kepegawaian secara bertahap. Meningkatnya efektivitas pelayanan administrasi kepegawaian. Terwujudnya tata kelola ASN yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis data yang valid. Setelah itu, muncullah analisis mitigasi risiko. Bisa kita lihat di slide ini ya. Sekarang kita lanjut ke hasil yang diharapkan dari analisis mitigasi risiko. 1. Teridentifikasinya potensi risiko. Yang kedua, meningkatnya keamanan dan keutuhan dokumen kepegawaian. Yang ketiga, meningkatnya akurasi, validitas, dan ketersediaan data kepegawaian. Yang keempat, meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi kepegawaian. Selanjutnya, terwujudnya pelayanan administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dari pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus utama rencana aksi adalah pengelolaan dokumen kepegawaian yang saat ini belum optimal. Kata optimalisasi mengandung makna perbaikan menyeluruh pada proses, SDM, sarana, dan sistem agar bekerja secara efektif dan efisien. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya pelayanan, yaitu kondisi di mana setiap data kepegawaian 100% valid, arsip 90% terdigitalisasi, serta seluruh proses dapat dilacak, diukur, dan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip berakhlak dan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Dengan demikian, seluruh kegiatan dalam rencana aksi perubahan harus bermuara kepada 3 output, yaitu 1. Data valid, 2. Arsip tertib, 3. Sistem akuntabel. Setelah kita mendapatkan kesimpulan dari rencana aksi perubahan di atas, kita dapat menyampaikan saran, yaitu 1. Bagi instansi, perlu meningkatkan digitalisasi dokumen, menyiapkan sarana pendukung yang memadai, serta melakukan evaluasi berkala untuk mewujudkan pelayanan administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Bagi pegawai, keberhasilan optimalisasi pengelolaan dokumen kepegawaian sangat bergantung pada peran aktif seluruh ASN. Oleh karena itu, disarankan kepada pegawai untuk disiplin dalam menjaga arsip pribadi dan data kepegawaian. Demikian presentasi laporan orientasi P3K terkait rencana aksi perubahan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian dan tak luput. Terima kasih kepada penyelenggara orientasi P3K BKPSDM Kabupaten Cirebon, dan terima kasih juga kepada Widya Iswara yang telah memberikan arahan dan bimbingannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.